Kita sampaikan kemarin dan mereka memaksa untuk melakukan ritual sumpah pocong. Maka siap menanggung semua resiko, semua konsekuensinya. Saya siap dan siap menerima konsekuensinya. Saya siap, Gus. Sudahlah Gus, jangan lama bicaranya. Ayo cepat dilakukan ini. Beliau sudah memohon-mohon sampai menangis-nangis seperti itu, masa masih nggak percaya? Saya tidak percaya. Saya juga tidak kasihan dengan mukanya. Untuk seorang pelakor itu mau dimaafkan seperti apa ya? Tetap saja pelakor. Mas, terutama buat kamu. Iya. Saya benar-benar minta maaf kalau emang saya ada salah. Kita kan nggak tahu apa nanti yang akan terjadi di sini ya. Saya cuma nitip Mbak Maya. Tolong jaga dia baik-baik. Semua nggak tahu apa yang akan terjadi nanti setelah melakukan ini. Saya minta maaf banget, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Sudahlah, mau dilakukan apa enggak ini? Nyawa taruhannya. Solusi terakhir sumpah pocong. Biarkan dia mati di sini, biarkan saya yang menguburkan jasadnya. Saya sendiri yang akan menguburkan. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha. Ayo Bu Maya dibantu sama-sama perempuannya biar enak. Cepat. La ilaha illallah. Mas Ridwan, jika Allah mentakdirkan malam hari ini aku menutup mata untuk selama-lamanya, aku meminta 2 pesan buat kamu, Mas. Yang pertama, jangan pernah kamu meninggalkan sholat. Kamu jangan pernah menjauh dengan para ulama. Bantu perjuangan ulama, Mas. Jika kamu membutuhkan biaya, maka galilah kuburku, Mas. Ambil kain kafanku, Mas, dan juallah kain kafanku. Astagfirullahaladzim. Kita mulai sebelum sampai Al-Ghani dan sampai Talqin. Komat, Mbak Fira ikuti kalimat saya dulu ya. Mbak Fira yakin nggak bersalah? Yakin. Jika Allah mentakdirkan mengambil nyawa Anda malam hari ini, apakah siap meninggalkan suami, meninggalkan dunia semuanya? Saya siap, Gus. Allahu Akbar. Ikuti kalimat saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya
li wali walidayya li wali walidayya wali ashabil wali wasa wali ashabil wali ashabil uquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minhum wal amwat ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah siap? Silakan. Bismillah. Kita mulai untuk diadarin dulu ya. Dan Mas Fajar ininya Qur'annya di atas pintar ya. Ya. Ustadz, sebelum diadani disumpah. Oh iya. Saya berjanji dan saya bersumpah. Itu kan? Ya betul. Sekarang akan saya sumpah ya. Dan Mbak Fira harus jawab dengan tenang ya. Ya Ustadz. Ya jangan sampai tegang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Fira siapa? Ya. Binti siapa? Ya. Aku bersumpah. Coba Aku bersumpah atas nama Allah. Saya namanya Mbak Vera ya. Saya Vera. Binti. Ibunya siapa? Bu Siti. Binti Bu Siti. Ayahnya siapa? Binnya? Bin Muhammad. Oh, bin Muhammad. Binti Fira binti Muhammad. Ayo lanjutkan. Bersumpah bahwa tidak melakukan hal yang dituduhkan selama ini Termasuk berzina. Kalau seandainya saya melakukan hal itu, maka saya siap menerima akibatnya. Gimana Gus? Ya udah. Mbak Fira ini udah bersumpah Gus bahwa dia kalau seandainya melakukan hal yang dituduhkan sama beliau untuk berzina itu, maka ya sah. Sudah. Siap. Tinggal satu langkah lagi. Silakan ditalkin, diadzan dan dikomati. Setelah itu selesai proses sumpah pocong, kita tunggu apa yang akan terjadi. Tinggal satu langkah lagi, yaitu adzan, qomat dan talqin. Sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Bu Fira? Siap, Gus. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة La haula wa la quwwata illa billah. حي على الصلاة La haula wa la quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wa la quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wa la quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا إله إلا الله لا إله Allah. Tinggal komat. Satu langkah lagi. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت القيامة قد قامت القيامة الله أكبر الله أكبر لا Kenapa ini ada apa? إله إلا الله Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada apa ini? Allah Akbar. Besok apa pemadaman apa gimana Kenapa ini ya? lampunya mati? Pemadaman listrik barangkali. Astagfirullahaladzim apa ini? Tudis. Hentikan semua ini. Ngapain kamu datang lagi? Aku nggak mau semua ini terjadi. Kamu akan menerima semuanya. Maksudnya? Apa maksud kamu, Rudi? Ngapain kamu datang ke sini? Harus saya akui ini sebenarnya anak Pak Ridwan. Apa? Sudah gagalkan semua ini. Apa maksud kamu? Kamu akan menerima akibatnya jika sumpah pocong ini dilakukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong hentikan. Aku nggak mau terjadi apa-apa dengan Bu Maya. Apa maksud kamu? Ini memang benar anak Pak Ridwan. Sudah hentikan. Aku nggak mau terjadi apa-apa dengan Bu Maya.
Tapi udah terlanjur dilaksanakan ini, harus terus dilaksanakan. Itu juga ngotot Bu Maya, harus tetap dilaksanakan ini. Udahlah Bu, Kamu kenapa kamu melarang? Kenapa kamu menggagalkan ritual ini? karena saya tahu sendiri realitanya seperti apa. Memang benar ini hanya Pak Iwan. Tapi sudah telat. Semuanya sudah terjadi. Sumpah pocong ini sudah terjadi. Aku nggak mau terjadi apa-apa dengan Bu Maya. Sudahlah. Semua sudah terlambat. Astagfirullahaladzim. Bu Maya, mau kemana? Mana? Kenapa Bu Maya? Gimana Gus? Panggil apa? Malah pergi. Biarin nih, biar Hah? dia tenang. Biarin Bang. Biarin aja. Tapi yang penting sumpah pocong udah kita laksanakan. Terus hasilnya gimana Gus? Ini Gus? Itulah bahayanya fitnah. Hati-hati, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Astagfirullahaladzim. Yang penting Mbak Vira sudah melakukan ritual sumpah pocong tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu setidaknya sudah menjadi bukti, bisa menjadi tameng atas tuduhan-tuduhan yang telah difitnahkan, yang dituduhkan. Kita lihat 3 hari ke depan seperti apa. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengetahui semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini santri-santri di mana kok dibiarkan masuk Pak Rudi tanpa seizin kita? Itu tadi mungkin ketiduran, mungkin santri, mungkin Gus. Apa lagi ini ada lagi pelajaran mungkin sama Ustaz Ilyas. Ya Allah. Ya Allah. Terus gimana nih Gus, acara sembah pocong ini sudah selesai sampai di sini apa masih ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Yang bersangkutan, yang menuntut sudah pulang. Oke. Cuma dilanjutkan. Karena nggak ada yang nuntut sekarang. Maya sudah pulang. Astagfirullahaladzim, itu maksudnya apaan? Rudi. Lihatlah Pak Iwan, apa yang terjadi dengan Bu Maya. Aku akan menuntut balas sampai kapanpun. Aku nggak terima dengan kesakitan Bu Maya. Tunggu pembalasanku sampai kapanpun. Aku akan membalasmu, menerima kesakitan Bu Maya. Biarkan kamu. Enggak apa-apa Pak Rifan. Enggak apa-apa Pak Rifan. Nggak apa-apa. Mungkin ini Mbak Bu Vera ini bisa kita lepas Gus. Bisa. Mau Pak Rifan aja ya. yang suaminya. Bantu lepas Pak Rifan. Mana itu Rudi Gus? Sampai marah-marah gitu. Ya itu. Apa kita kejar sekarang? Apa kita kejar? Kita ini tanya-tanya dulu, sepertinya Bu Maya ini, Bu Vera. ini mengalami gimana ya Gus, trauma kayak shock gitu loh. Kita tenangkan dulu Gus, kasihan. Vira, saya salut sama Anda. Kalau tidak ada rasa ketakutan, kita sudah bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan kita sempat tersentuh dengan kalimat-kalimat beliau. 1, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu pesan beliau pada suaminya dan Bu Maya. Yang kedua, apa tadi? Dekatlah sama ulama, bantulah perjuangan ulama. Jika suatu saat nanti, wahai suamiku, kau jatuh, nggak punya biaya untuk membantu perjuangan ulama, galilah kuburku. Jika itu engkau kehabisan biaya, ambil tulang-tulangku, ambil kain kafanku, jual jika itu memang laku. Masya Allah, itu adalah ucapan Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Subhanallah. Ini kalau nggak dapat hidayah nggak mungkin bisa mengucapkan kalimat itu, betul nggak? Betul. Ada suatu ketika, ini pesan terakhir bagi saya, seorang pezina, yang mana pezina akhir hayatnya jasadnya utuh. Ini pezina ini, di kampungnya dicap jelek ini, katakanlah namanya Sela gitu aja ya. Si Sela ini melakukan zina setiap hari, menjual dirinya. Suatu ketika dia meninggal dunia, ada temennya dengan temennya. Beberapa tahun kemudian di kuburannya itu mau dibikin jalan tol. Maksud jalan tol, saya sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, ini mau dibikin jalan tol. Ketika dibongkar kuburannya, kaget warga ini. Ternyata jasadnya masih utuh.
Dan usut temennya sama-sama pezinanya cerita. Ketika itu sakit keras si Sela ini. Hanya temannya yang tahu. Semuanya warga mengecam, bahkan ketika akhir hayatnya pun tidak ada yang mau menguburkan. Yang menguburkan ya temannya satu-satunya itu. Karena jelek banget di kampung tersebut. Mengecam semuanya, nggak ada yang takziah satupun, nggak ada. Hanya temannya kaget bercerita, ini kenapa kok jasadnya utuh seorang pezina? Apa jawabnya temannya itu? Ketika di akhir hayatnya saya mengurus jenazahnya, memandikan jenazah sendiri, ternyata apa? Di detik-detik itu dia taubat. Nggak ada yang tahu. Dia bertaubat, dia puasa, dia menjalankan ibadah-ibadah yang mulia, sholat, zikir. Di akhir-akhir hayatnya dia bertaubat. Subhanallah. Walaupun dosa besar, Allah masih mengampuni, sahabat. Sebelum ghargharah, sebelum sakaratul maut, sebelum dicabut nyawanya, ketika sakaratul maut pun Allah masih mengampuni. Dan kalimat-kalimat Mbak Fira itu yang membuat saya yakin Mbak Fira sudah betul-betul taubat. Apakah kalian yakin Mbak Fira ini bertobat atau hanya pura-pura? Alhamdulillah. Yakin insyaallah. Yakin, insyaallah. Sumpah pocong ini menjadi bukti yang kuat kalau beliau nggak bersalah. Ditambah lagi nanti kalau masih sampai ragu, menurut saya nggak usah ragu lah. Kalau sampai ragu, boleh tes DNA, diam-diam berdua gitu, atau sampai sendiri yang tes, gitu ya. Nggak ada fitnah. Baik sahabat, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Sementara ini, apakah Mbak Fira sama Pak Ridwan ini biar istirahat di pondok aja nginep, biar aman itu ya? Gimana Kak? Ya Gus, lebih baik tinggal di pondok, nginep di pondok sini dulu sebentar, besok baru pulang. Soalnya Mbak Fira ini seperti terpukul sekali hati dan pikirannya, jadi biar tenang hatinya. Ya Allah, seperti diaduk-aduk sahabat ya. Melihat cita-cita beliau ini, kisah beliau ini seperti diaduk-aduk, sedih, kadang ya amarah. Masya Allah. Semoga bisa menjadi hikmah. Sayangi istri kita, sayangi suami kita sebelum kita kehilangan. Kita akan merasa menyesal apabila kita sudah kehilangan. Kita selama ini masih menyia-nyiakan istri kita, suami kita. Dan apabila istri atau suami kita memejamkan mata untuk selama-lamanya, kita baru merasa dan sadar penyesalan itu. Kenapa ya tidak aku senangkan? Kenapa ya tidak aku muliakan? Ini sahabat, mudah-mudahan kita bisa menyenangkan terus istri kita. Sebelum berangkat kerja, cium istrimu seperti mencium Hajar Aswad, insya Allah. Itu supaya rezekinya melimpah ruah. Kalau ada rezekinya susah, ada apa dengan istrimu? Berarti istrimu masih belum bahagia. Ketika istrimu belum bahagia, kamu berangkat kerja, demi Allah tidak akan pernah turun keberkahan itu. Maka dari itu sebelum berangkat kerja paling enggak senengkan istri kamu. Gitu sahabat. Semoga kita semua bisa menjadi keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ada yang mau disampaikan? Dari saya cukup Mas. Cukup ya. Pak Ridwan cukup ya. Alhamdulillah cukup ya Bos. Ya, kita tenangkan di pondok dulu ya. Ikut ngaji, insya Allah pesennya istri sampai enggak di luar pemikiran intelek kita, di luar dugaan, ya bisa jadi istri yang solehah seperti itu, masya Allah. Itu kalau nggak dapat hidayah dari Allah, nggak disentuh hatinya oleh Rasulullah, nggak mungkin. Baik sahabat, semoga bermanfaat. Allahumma muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.